Bagaimana si narsistik menguji Anda? Selama berhubungan dengan si narsistik, mereka akan menguji Anda. Mereka menguji seberapa besar mereka dapat memanfaatkan Anda, apa yang dapat mereka ambil dari Anda, dan apa yang dapat mereka hindari. Si narsistik bersifat transaksional dengan hubungan mereka, dan selalu melihat celah untuk mengambil lebih dari yang mereka berikan. Jadi mereka menguji Anda dengan berbagai cara untuk melihat di mana posisi mereka. Mereka tidak menginginkan pasangan yang setara atau teman yang setara. Mereka ingin mendominasi dan memanfaatkan. Mereka tidak menerima orang apa adanya, mereka membentuk Anda menjadi apa yang mereka inginkan. Inilah beberapa cara si narsistik menguji Anda. 1. Batasan Anda. Si narsistik suka menguji kekuatan batasan Anda dengan tujuan untuk menghancurkannya. Dimulai dari sesuatu yang halus pada awalnya. Mungkin Anda tidak suka makan makanan manis. Jadi mereka bersikeras Anda mencobanya. Atau mereka mungkin menyarankan Anda mencoba gaya pakaian yang berbeda. Mereka menguji metode mana yang berhasil membuat Anda mengabaikan batasan Anda. Apakah Anda menanggapi permainan kasihan? Bisakah mereka menggertak atau mengintimidasi Anda? Bisakah mereka membuat Anda bersalah? Setelah si narsistik mengetahui metode mana yang paling berhasil, mereka akan terus mengulanginya. Mungkin hal ini tampak tidak berbahaya pada awalnya. Tetapi si narsistik lambat laun membuat Anda terbiasa mengabaikan batasan yang lebih penting, sampai akhirnya Anda tidak tahu siapa Anda, karena mereka menghilangkan perasaan diri Anda. 2. Mengecewakan Anda. Mereka sengaja mengecewakan Anda. Mereka mungkin berjanji untuk menelepon Anda, tetapi tidak melakukannya selama beberapa hari. Lalu mereka menelepon Anda beberapa hari kemudian seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Atau mereka datang sangat terlambat saat janji bertemu dengan Anda tanpa penjelasan apapun. Mereka menguji reaksi Anda ketika mereka mengecewakan Anda. Dan dengan cara Anda tidak bisa menang. Karena jika Anda tidak mengatakan apa-apa, itu adalah lampu hijau untuk terus memperlakukan Anda seperti ini. Dan jika Anda bereaksi marah, mereka mempelajari sesuatu yang memicu Anda. Yang bisa digunakan untuk membuat Anda lebih marah atau mendapatkan perhatian negatif dari Anda. 3. Menggoda teman lawan jenis. Si narsistik sering menguji Anda dengan menggoda lawan jenis secara halus di depan Anda. Mereka mungkin berdiri sedikit lebih dekat dengan seseorang. Atau membiarkan Anda sendirian, sambil mereka berbicara dengan orang lain lebih lama dan lebih intim dari yang seharusnya. Dan menguji apakah Anda cemburu, dan bagaimana reaksi Anda. Jika Anda mengonfrontasi mereka, mereka kemungkinan besar akan menuduh Anda cemburu dan suka mengontrol. Sementara mereka tetap melanjutkan perilaku genit mereka. 4. Mengawasi Anda. Mereka menguji Anda dengan menatap Anda tanpa alasan yang jelas. Dan itu bisa membuat Anda merasa gugup ketika mata mereka memperhatikan Anda. Mereka mencari kekurangan dan kelemahan Anda, dan dengan sengaja mengawasi Anda untuk menekan Anda. 5. Membuat keributan dari hal sangat sepele.
Si narsistik dapat membuat keributan dari hal remeh hanya untuk melihat bagaimana Anda bereaksi. Mereka ingin tahu apakah Anda menghindari konflik, apakah Anda dengan mudah mengakui kekalahan, dan apakah Anda merasa tidak enak dan ingin berusaha lebih keras untuk menyenangkan mereka. Mereka berpura-pura tersinggung atas sesuatu yang telah Anda katakan lakukan, atau tidak katakan lakukan. Atau dengan sengaja menafsirkan sesuatu yang Anda katakan dengan cara yang salah dan membuat perdebatan seputar itu. Mereka berharap Anda mundur untuk menghindari konflik karena terintimidasi. Dengan begitu mereka dapat mengancam pertengkaran kapanpun mereka mau dengan cara mereka sendiri. Dan Anda, karena ingin menghindari konflik, menuruti tuntutan mereka. 6. Mengancam hubungan. Si narsistik mungkin mengancam untuk mengakhiri hubungan dengan Anda, untuk menguji betapa berharganya itu bagi Anda. Ini sering terjadi setelah mereka membuat keributan dari hal yang remeh. Mereka ingin melihat seberapa khawatir Anda kehilangan mereka. Dan mereka berharap Anda putus asa, karena ini memberi mereka kekuatan. Mereka tahu bahwa jika Anda sangat peduli dengan hubungan Anda, mereka dapat mengancam untuk mengakhirinya jika Anda tidak melakukan apa yang mereka inginkan dari Anda. Dan ancaman ini adalah alat yang hebat untuk mengendalikan Anda. 7. Merendahkan. Cara paling umum mereka menguji Anda adalah dengan memberi Anda hinaan yang licik, seringkali disamarkan sebagai lelucon, untuk menguji seberapa banyak pelecehan yang Anda terima sebelum Anda bereaksi. Mereka secara bertahap meningkatkan intensitas dan frekuensi hinaan mereka dan mengukur reaksi Anda. Apakah Anda terlihat terganggu, tetapi tidak mau menantang mereka? Apakah Anda memberi mereka reaksi negatif? Begitu Anda bereaksi, mereka biasanya mundur dan mengklaim itu hanya lelucon. Dan mungkin menuduh Anda terlalu sensitif. Tapi mereka mencatat titik di mana Anda bereaksi dan jenis komentar apa yang memicu Anda. Mungkin mereka berhenti merendahkan Anda untuk sementara waktu. Namun lambat laun mereka kembali ke cara merendahkan dan perlahan-lahan akan menaikkan intensitas pelecehan mereka. Mereka berharap membuat Anda terbiasa menerima hinaan yang lebih besar. Karena hal itu membuat mereka merasa berkuasa dan memberi mereka kendali. Jadi mereka terus mendorong dan menguji sampai Anda beradaptasi menerima pelecehan mereka. 8. Playing victim. Si narsistik suka berperan sebagai korban untuk menguji insting penyelamat Anda. Mereka menangis miskin untuk menguji apakah Anda menawarkan bantuan atau justru mengusir mereka. Atau mengatakan mereka sedang kesal atau depresi untuk menguji apakah Anda datang menghibur mereka. Mereka mempelajari tombol mana yang harus ditekan untuk mendapatkan reaksi yang menguntungkan. Dan begitu mereka mempelajarinya, mereka terus mengulanginya. Jika mereka tahu Anda merasa tidak enak melihat mereka berjuang secara finansial, maka mereka memainkan tombol ini. Atau jika Anda selalu menolong saat mereka merasa depresi, maka mereka memiliki alat untuk digunakan kapanpun mereka menginginkan perhatian Anda. 9. Meminjam sesuatu dan tidak mengembalikannya. Mereka menguji Anda dengan meminjam sesuatu dan tidak mengembalikannya. Dan melihat apakah Anda lupa
atau terlalu malu untuk memintanya kembali. Ini karena mereka merasa berhak atas milik orang lain, terutama orang yang dekat dengan mereka. Jadi mereka mungkin menguji untuk melihat seberapa mudah barang, uang dan properti Anda dapat diakses. Dan seberapa gigih Anda untuk mendapatkan barang dan uang Anda kembali. 10. Tahap hovering. Ketika hubungan dengan si narsistik berakhir, sebenarnya itu tidak pernah benar-benar berakhir. Tidak di mata mereka. Suatu saat mereka akan mencoba untuk menarik Anda kembali, karena lebih mudah untuk menarik orang lama daripada berusaha memikat orang yang baru. Selama tahap hovering, mereka menguji seberapa Anda membutuhkan mereka. Mereka akan memeriksa media sosial Anda untuk melihat apa yang terjadi dalam hidup Anda. Dan mereka menguji Anda dengan pesan-pesan emosional, mengklaim bahwa mereka merindukan Anda, atau mengirimkan foto-foto masa lalu yang indah. Mereka berharap Anda akan menyambut mereka kembali dengan tangan terbuka, terlepas dari cara mereka dahulu memperlakukan Anda.